AI makin kesini makin serem. Ini bukan lagi cerita, tapi realita. Hal-hal di luar ekspektasi, kayak berita news reporter siaran langsung kayak gini, lihat. Bisa dibikin pakai AI. Bikin short movie yang jalan ceritanya sesuka hati kita. Bisa juga dibikin pakai AI. Bahkan di officeku sekarang, hampir 40-50% kerjaan visual dibantuin sama AI. AI jauh lebih cepat dari apa yang kubayangkan. Sekarang gua nemu AI yang dipakai untuk trading. Ini legal ya Pak? Karena dipakai resmi oleh aplikasi Finex. Nah, buat yang belum tahu, Finex sendiri ini aplikasi Forex yang udah legal di Indonesia, resmi diawasi Bapepti, KBI, serta JFX. Jadi ketika ada AI dipakai broker legal dan resmi di Indo, otomatis ini AI-nya resmi, right? Tapi lu tahu sendiri kan, soal trading standar gue sangat tinggi, bos. Soalnya gue sendiri juga masih aktif menjadi market analyst global di 2 broker international. Foto gue terpampang bareng beberapa top trader Indonesia. Jadi soal trading, gue nggak bisa sembarangan. Standarnya sangat tinggi. Jujur, awalnya gue skeptis. Sama kayak kalian, AI buat trading buat apaan gitu. Paling juga ngaco plannya. Setelah gue coba, ini gue tunjukkan aja historical transaksi gue di Finex. Deposit awal 500.000, narik 580.000. Paling beruntung begitu dulu awalnya. Deposit lagi 500.000, withdraw lagi 2,5 juta. Deposit lagi 500.000, withdraw lagi 2,8 juta. Sekali mungkin beruntung, 2 kali mungkin lah ya, 3 kali berturut-turut Pak profit. Nah, tapi di sini aku pakainya fixed rate, jadi $1 itu setara kayak 10.000. Nah, pas uji coba itu aku pakainya AI di Finex. Tapi jujur nggak sempurna ya AI-nya, makanya di video kali ini aku bakal kasih 3 tahap cara trading pakai AI dengan benar. Semua tahapannya penting, nggak bisa lu milih mana yang terpenting, at least lu stay aja. Di video ini 10 menit aja, ini bakal ngerubah seluruh pola pikir tradingmu. Kita langsung menuju tahap pertama, tutorial trading pakai AI. Aku sadar rata-rata dari kalian memang awam banget ya. Nol banget soal trading. Jadi aku ajak kalian untuk ikut maraton trading bareng aku. Full. Selama 5 hari lu akan belajar trading. Dimana di 5 hari itu aku akan secara private fasilitasin hal-hal yang memang kalian belum bisa. Jadi lu bisa ngomong, "Mas, aku belum bisa di sini." Oke, solusinya ini, gitu ya. Jadi aku bisa fokus secara personal ke kalian. Nah, maraton trading ini gratis, tapi jujur karena sifatnya private, aku nggak bisa nerima banyak-banyak, Pak. Syaratnya cuman lu harus pakai Finex. That's it. Link downloadnya Finex sudah kita taruh di deskripsi video. Kemudian lu deposit $50. Setelah deposit, baru kalian bisa ke chat bot Telegram. Nah, linknya udah kita taruh di bawah untuk kirimkan buktinya. Nih, gua udah deposit gitu. Jika sudah, maka secara otomatis kalian akan ikut maraton tradingnya. Gitu. Tenang, duit $50 ini bisa lu withdraw kok pas eventnya ini kelar. Jadinya gratis kan? Langsung daftar aja di bawah. Again, ini rebutan, aku nggak bisa banyak-banyak. Kalau masih bisa diakses link registrasinya, berarti lu masih kebagian slotnya. Oke, kita balik lagi ke videonya untuk tutorial cara pakai AI. Kita buka dulu aplikasi Finex ya. Jadi pastikan teman-teman udah download aplikasi Finex. Link downloadnya sudah kita taruh di deskripsi video. Again, nah tampilannya itu akan sama persis seperti ini. Ini aku pakai akun baru ya, literally baru. Nah tapi, again, Finex juga ada minusnya Pak. Pas kalian registrasi itu pasti ada banyak syaratnya. Bahkan aku bilang, wah serius ini, kayak harus bikin video yang kayak saya berjanji gitu lah. Karena emang itu broker legalitas kita, bukan salah Finex-nya. Hampir semua ketika teman-teman pengen yang legal di Indo, yang resmi, ya pasti gitu cara daftarnya. Kalau mau yang cepet, yang internasional, tapi kan nggak legal di Indonesia. Gitu, jadi pilihan. Gitu. Nah, untuk Finex kayak gini, nah kita contoh ya. Contoh, di sini kan udah tersedia nih banyak page. Kita akan contohin cara pakai AI-nya secara langsung. Anggap di sini kita random aja Euro JPY, kita klik, lalu klik ke atas seperti ini. Nah, kita lihat ya, chartnya itu seperti ini dia. Ini di H1. Kalau dari sudut pandang mataku, ini harusnya ini adalah area demand. Ini tidak perlu aku gambar-gambar sudut pandang mataku, ini harusnya demand gitu aja. Nah, kita coba uji AI-nya. Ini yang tanda bintang-bintang ini. Nah, seperti ini. Lalu klik analisis grafik. Tunggu sebentar, kita lihat ya.
Apa yang akan AI ini lakukan? Enaknya AI ini itu nggak yang lu harus ikutin gua ya, nggak. Dia kasih perspektif. Enaknya tuh kayak gitu. Nah, lihat. EuroGPY chart display a copy sideways. Tahu dia ini lagi sideways. Ku bilang ini demand kan tadi? Yes, pas di bawah. Area ranging atau sideways itu pas di bawahnya. Memang bahasa Inggris. Mas ini bahasa Inggris gimana? Ambil, lempar ke translate. Gampang. Gitu. Indikator sama candlestick pattern, signal ini kadang kita cuekin. Cuman kalau lu mau baca itu doang, aku biasanya lebih ke trennya dulu. Trennya dia nyebutnya apa. Kemudian, dia ada view buy, kemudian dia ada view sell. Nah, ini enaknya aku bilang dia ngasih point of view untuk kita kritis. Contoh, view buy itu dari 162850. 162850 berarti sekarang lagi jalan. Nah, ini juga yang aku lakukan. Lihat, di sini aku juga buy itu. Buy di EuroGPY lagi jalan. Lihat, ini aku ngikutin AI-nya. Udah running sekitar 60 ribuan. Sama, buy. Kalau kita klik tempatkan order, klik. Nanti dia secara otomatis munculin harga berapa yang harus kita entry, SL berapa yang harus kita taruh, TP berapa yang harus kita taruh. Dan lihat ya, gua amazed sama risk to reward yang dia pakai. Kalau kita entry 0,01 aja, ini terkecil ya. Dia taruh SL kecil banget, Pak, $2. TP $7. Dia paham risk to reward. Kayak, men. Gue kira kayak ya udah dia asal taruh gitu. TP level, SL levelnya. Bisa dia, coba kita naikin. Ini bisa ini, kalian naikin lot size-nya gitu kan. 0,1 yang aku taruh tadi, tuh. Potensi dapat 730.000 untuk kehilangan duit 240.000 karena kita pakai fixed rate ya, again. Tadi kita udah tekankan. Gitu. Ini bisa, men. Contoh yang sell. Dia sell-nya itu pas 16390. Nah, 16390 berarti agak jauh ke atas. Gitu. Sebenarnya kalau aku point of view-nya itu ke 164 langsung aja. Nggak usah ke 30, jadi langsung ke level ini sell-nya. Nah, makanya kita butuh knowledge tambahan untuk ngevalidasi AI-nya. Kalau aku sell, aku di sini. Tapi AI-nya nyebutnya di area bawahnya sini nih. Tapi kan again, it's to the point. Dia tahu tempat buy sama sell-nya di mana pas ranging. Buy low, sell high. Gila, men. Setelah kalian paham cara pasang AI dalam tradingan kalian, kita lanjut menuju ke tahap yang kedua, yaitu lot trading. AI cuman bantu kita menentukan plan akan menguat atau melemah kayak tadi yang kita contohkan. Dia tidak tahu ideal lot size yang dipakai ini harus berapa dengan modal yang kita punya. Jadi aku ajarkan caranya kalian untuk tahu lot size ideal di open saat modal kalian itu berapa. Nah, ini adalah hasil tradingan kita kemarin. Lihat, literally semuanya TP2. XAU dapat 300 pip. Nih. Kemudian ini lagi, GBP JPY dapat lagi TP2 tuh. CHF JPY TP2 lagi. Kita ambil sell semua. Kemudian yang tadi Euro JPY hit lagi TP2. Lihat nih, teman-teman. Yang ikutan open. Tuh. Wah. Semua yang ngirim, Pak. Ini ku scroll ke bawah ini nggak selesai nih. Euro JPY dapat $101. Lihat, bawah terus ini nggak selesai-selesai. Jadi silahkan aja buat teman-teman yang mau ikut Discord-nya, udah kita taruh di deskripsi. Karena itu kerjaan kita untuk membantu teman-teman. Nah, sekarang untuk cara ngitung lot size, itu anggap kita setupnya tinggal dibalik ya. Ini adalah trader kopas. Analisanya cuma dibalik-balik aja. Ini yang jadinya awalnya TP1 jadi, yang awalnya TP2 jadi TP1, yang awalnya TP1 jadi TP2. Dah, ini trader kopas. Karena kita tadi dari sell ke bawah, sekarang kita buy dari bawah ke atas. Literally kita kopas doang levelnya. Nah, sekarang pasti banyak yang nanya, kita harus open posisi berapa lot size-nya? Nah, teman-teman ambil, kalau kita point of view-nya buy, berarti kita ambilnya yang long ya. Long di sini. Cari aja, di TradingView pasti ada klikan long. Klik, anggap tadi kita entry-nya pas area ini. Klik, SL kita atur jangan lebih dari 30 pip. Anggap kita taruh di sini. Oke. Kemudian TP kita masih dapat 1:1. Ke TP2 kita round dapat sekitar 1:2. Ini enak, Pak. Nah, sekarang fokus di quantity.
Nah, di quantity ini. Kita klik 2 kali, tetet. Nah, kemudian untuk settingan di sini, teman-teman bisa isi yang bagian 2 aja. Yang account size sama risk. Lot size-nya kita nggak lihat di sini ya. Ini tetepin aja ketika SSX JPY, yang ada JPY-nya itu 0,01. Ingat itu. Kalau yang USD-USD-an itu di sini 1, gitu ya. Jadi yang Euro JPY ini 0,01 sendiri. Anggap, kita account size-nya berapa? Anggaplah terkecil lah ya di Finex, yaitu $30, anggap sesuai dengan marathon trading tadi. Bisa nggak? Kita lihat di quantity ya. Nah, syaratnya quantity ini harus 1000. 1000 itu 0,01. Jadi ketika angkanya munculnya di bawah 1000 kayak gini, nih lihat quantity-nya 684, berarti lu nggak bisa open. Karena minimalnya 0,01. Jadi contoh lu $30. Ya udah lu lihat di sini, oke, quantity gua 1000, berarti gue bisa 0,01 dengan risk 10% tapi. Nah, gimana kalau risknya gue kecilin 3%? Ya, nggak bisa open gue. 300 nih. Berarti modalku harus nambah. Contoh 100, baru bisa open. Jadi kalau lu mau risk 3%, lu bisa setup ini, tapi modal lu naik. Gitu. Oke, gitu cara ngitung lot size. Enak kan? View naik atau turun udah punya. Lot size ideal udah tahu. Sekarang kita menuju tahap yang paling penting, tahap ketiga, yaitu validasi plan AI. Di sini aku akan kasih 3 aturan cara validasi AI. 3 aturan ini wajib checklist semua ya. Ada 1 dari 3 ini tidak checklist, maka kita anggap AI ini tidak valid. Plannya tidak valid. Oke, kita langsung menuju ke 3 aturan validasi AI. Nah, kita contohin ke market Euro JPY, market yang sama aja. Kita langsung menuju ke aturan yang pertama, yaitu narasi indeks. Nah, ketentuan narasi indeks itu kalian bisa lihat yang ada di sini. Ini yang SSX USD, USD SSX. Kemudian yang ini yang JPYX Jepang Yen. Nah, kita trade-nya di SSX JPY, Euro JPY. Jadi JPY-nya di belakang. Yang kita buka apa? Indeks JPYX. Nah, pergerakannya itu harus sebaliknya. Berarti ketika Euro JPY kita buy, JPYX harus turun. Jadi kebalik. GBP JPY kita buy, JPYX harus turun. Karena SSX JPY, JPY-nya di belakang. Kelihatan. JPYX sekarang, kena supply. Potensi koreksi nih. Dari atas ini dia ke bawah. Oke, aturan 1 checklist karena kita buy di Euro JPY. Sekarang kita menuju ke aturan yang kedua. Entry hanya di critical area. Critical area yang akan aku bahas cuma 3. Support resist, supply demand, sama trend line. Oke, kita lihat. Bener nggak? Kita connect dulu. Oke, narasi pertama bener. Kedua, kita connect ke critical. Nyampe nggak critical? Oh iya, ini critical. Ini adalah area demand plus ketemu area support tap. Oke. Poin kedua, checklist. Demand ketemu support. 2 poin udah checklist nih. Jadi kita entry-nya tuh cuman di situ wajibnya. Karena tadi kita kebetulan contoh, ya kita tanya entry-nya agak atas. Entry-nya tuh harusnya di sini nih. Pas candlestick baru reject di support atau demand, kita entry di sini. Ini sebenarnya paling enak. Tapi tadi kan kita contoh, kita entry-nya agak atas. Gitu. Dan ketiga, resiko kurang dari 3% modal dan harus lebih kecil daripada reward. Resikonya. Oke, contoh yang mana? Kalian bisa buka di sini. Ini adalah resiko kalian. Yaitu sekitar 23 pip. 23 pip lu harus hitung. Ini kurang dari 3% dari modal nggak? Bisa ngitungnya, gampang. Lu tinggal kalikan aja. Jumlah pipan lu ke modal ke lot size. Gampang cara ngitungnya. Kemudian, TP ini, angkanya di sini lebih dari 1 nggak? Kalau lu nggak ngerti ngitung, at least RR-nya ini harus lebih dari 1. Ketika lebih dari 1, oke. Potensi gua dapet duit lebih besar dari potensi gua kehilangan uang. Itu doang. Gitu. Jadi di sini lu nggak boleh pasang kayak gini ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi 0, ini nggak boleh. Tapi lu juga harus realistis, Pak. Jangan pasang TP tiba-tiba begini. Apa ini? Wow, memang 1/4. Kesentuh nggak TP lu, bos?
Orang mah bisa tarik-tarik TP setinggi langit juga bisa. Kesentuh nggak, bos? Itu ya. Jadi harus realistis, harus lihat market structure juga. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk historical performance dari pakai yang AI tadi yang aku open validasi yang cara semua di video ini. Lihat, deposit $220 atau 2,2 juta, udah withdraw 5,3 juta, berarti profit 3,4 juta. Dan sekarang modalku $100, 1 juta, udah profit ke 78.000. Ini semuanya kita ikut validasi yang tadi, yang semua tutorial video ini. Nah, nanti akhir videonya aku coba taruh di sini. Nah, seperti itulah cara memanfaatkan AI untuk trading. Jadi nggak sesimpel, oh AI-nya ngomong apa, kita ikutin. No. Jadi AI-nya juga kita bantuin mikir. Ya tentu, berarti ketika ngebantuin mikir si AI, orang di belakang yang bantuin mikir harus sudah punya ilmunya. Arsitek dibantuin AI, jadi gambarannya. Tiba-tiba tukang becak disuruh bikin arsitek pakai AI, bisa nggak? Bisa. Bener nggak kerjanya? Gitu. Jadi AI kita push up, kita push untuk naik kualitasnya. AI ini bantu kita untuk mengingatkan bahwa oke, harusnya lu stepnya mulai dari A, karena ada AI lu mulainya dari D sudah. Jadi A, B, C lu skip, langsung level up ke D. Gitu fungsi AI ya. Jadi bukan yang diikuti pure 100%, no. Ya itu pasti ya habis lu, Pak. AI harus lu bantu mikir. Nah, yang bantuin mikir sekarang tugasnya, yuk naikin knowledge kalian, ilmu kalian. Percuma, sepintar apapun AI-nya, yang pakainya AI masih bodoh, masih skeptis cuma naik turun, ya AI-nya bodoh juga. Makanya AI ini kayak sebuah mesin yang kita training. Semakin sering kita masukin info, training, knowledge kita, dia akan semakin lebih pintar. Tapi ketika AI lu treat kayak orang bodoh, berikan saya ini, sajikan saya itu. Nggak lu ajak diskusi AI-nya, pantas AI lu bodoh karena lu nya bodoh. Jadi jangan satu arah ke AI, ajak dia diskusi. Ketika bisa kayak gitu, yang validasi the plan, maka AI lu akan jauh ke treatment menjadi mesin yang sangat mematikan. Oke, semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa nangkep poinnya.